Selamat pagi, saudara sepenjuru Nusantara. Selama 30 menit kami akan sajikan informasi dari berbagai daerah di tanah air. Bersama saya, Rahma Piliang, inilah Jurnal Nusantara selengkapnya. Informasi pertama di Jurnal Nusantara, saudara, akses jalan tol Bogor, Ciawi, Sukabumi atau Bocimi terganggu akibat longsor di Parung Kuda, Sukabumi. 1 unit alat berat telah dikerahkan untuk membuka jalan. Petugas gabungan masih membersihkan material longsor yang menutup badan jalan di kilometer 72 ruas tol Bocimi, Sukabumi. Longsor tebing setinggi 15 meter yang terjadi pada Rabu sore mengakibatkan ruas tol dari arah Sukabumi menuju Jakarta ditutup. Kendaraan dialihkan lewat jalur arteri Cicurug melalui gerbang tol Cigombong. Longsor terjadi saat hujan deras. M7 mohon responnya. PPBD tepat. Kilometer 72 exit tol Parung Kuda Bocimi, saat ini arus lalin tidak bisa dilintasi oleh kendaraan dikarenakan terjadi material longsor yang menimbun ke jalan tol. Estimasi pengerjaan kurang lebih 2-3 jam. Saat ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi melakukan rekayasa lalin bagi kendaraan dari Parung Kuda yang akan menuju ke Bogor bisa melintasi arteri Parung Kuda Cicurug dan masuk wilayah exit tol Cigombong. Saudara, kebakaran melanda gudang oli yang berada di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu malam. Api dengan cepat membesar hingga merambat ke sebuah mobil yang sedang terparkir. Kobaran api dan kepulan asap pekat mendominasi lokasi gudang oli yang hangus terbakar. Banyaknya cairan oli yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merambat ke sebuah mobil yang sedang terparkir. Api mulai bisa dipadamkan setelah 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Api diduga berasal dari letupan korsleting listrik. Saudara, 16 jenazah korban kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki di Kabupaten Musirawas Utara dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mohasan, Polda Sumsel di Palembang untuk dilakukan identifikasi. 16 mobil ambulans membawa jenazah para korban ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan di Polda Sumsel di Palembang pada Rabu malam. Di rumah sakit, posko tim Disaster Victim Identification atau DVI juga telah siap beroperasi sebagai pusat komando dan koordinasi dalam proses identifikasi para korban. Selain posko tim DVI, Polda Sumsel juga menyediakan 2 tenda bagi keluarga korban yang datang dari berbagai daerah. Ini akan dilakukan di Palembang. Jadi nampaknya karena keadaan dari Laka Lantas yang terjadi di Muratara tadi siang, kita bawa dan kita kawal ke Rumah Sakit Bayangkara di Palembang. Di sana nanti akan diidentifikasi oleh dari DVI, Ditdokes Polda Sumsel. Harapannya agar segera teridentifikasi dan segera bisa dikembalikan kepada keluarga-keluarga korban. Sebelumnya, bus antar lintas Sumatera terbakar di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Akibat kejadian ini, 16 orang meninggal dunia. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus hingga menimbulkan kepanikan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Kebakaran terjadi setelah bus ALS terlibat tabrakan dengan sebuah truk tangki. Saudara, komunitas pengemudi ojek online di Kalimantan Selatan mengeluhkan ketidaksesuaian tarif yang diterapkan pihak aplikator. Mereka menuntut penerapan tarif batas bawah dan atas sesuai surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan. Sejumlah pengemudi ojol di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam wadah Driver Online Kalsel Bersatu atau DOKB menyuarakan keluhan terkait tarif layanan yang dinilai tidak sesuai regulasi daerah.
Dalam rapat koordinasi bersama Pemprov Kalsel dan perwakilan aplikator, Sekretaris DOKB Jani bilang tarif yang berjalan saat ini jauh di bawah ketentuan SK Gubernur. Kondisi ini diduga terjadi karena adanya praktik banting harga antar aplikator dengan alasan masih mengacu pada surat edaran Ditjen Perhubungan Darat. Apakah mungkin nanti karena kan dengan kenaikan BBM ini, apakah harga itu tetap atau naik? Kita belum tahu. Kalau dari aplikator sendiri Pak, apakah harganya sama Pak atau berbeda Pak dengan TBB-TBA-nya Pak? Aplikator beda Pak. Mereka masih mengacu surat edaran Ditjen Perhubungan Darat. Merespons keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalsel meminta komitmen penuh dari aplikator untuk mematuhi SK Gubernur. Terlebih aturan ini sejalan dengan Perpres nomor 27 tahun 2026 guna menjamin kesejahteraan pengemudi di tengah kenaikan harga BBM dan inflasi. Pihak aplikator juga telah menyatakan sikap kooperatif dan akan mengikuti evaluasi lanjutan pada pekan depan guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Kita secara berkelanjutan berharap ada kesepakatan dengan antara driver dengan aplikator sehingga tercapai win-win solution ya. Bagaimana dengan SK Gubernur terkait tarif batas atas dan tarif bawah agar bisa dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Kita kooperatif ya, Mas. Kita tetap kooperatif. Kemudian nanti ada rapat lanjutan lagi, insya Allah nanti di minggu depan di Dishub. Nah mungkin nanti hasilnya seperti apa akan setelah rapat itu sih. Berdasarkan SK Gubernur Kalsel, tarif batas bawah ditetapkan sebesar Rp4.000 dan batas atas Rp6.000, sedangkan untuk jarak 3 km pertama, tarif minimal adalah Rp16.000. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat memastikan tidak akan ada celah bagi siswa titipan pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Masyarakat diminta tidak panik karena pelaksanaan SPMB murni secara online. Di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 akan dibuka dalam waktu dekat. Bagi calon siswa sekolah dasar, pembukaan dimulai 27 Juni, sementara untuk sekolah menengah pertama tanggal 1 Juni. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan memastikan tidak ada lagi celah bagi murid titipan saat pelaksanaan SPMB. Karena itu masyarakat diimbau tidak panik dan memahami prosedur persyaratan ketika melakukan pendaftaran. Bahwa kita berkomitmen bahwa aturan yang telah dibuat kesepakatan bersama ini benar-benar kita laksanakan sesuai prosedur itu. Dan untuk menampik persoalan masyarakat masih ada yang tanda kutip seolah-olah dalam penerimaan ini terjadi kesalahan, kami akan pastikan itu tidak terjadi karena semuanya menggunakan sistem dan cuman memang perlu kita galakkan yang namanya sosialisasi. Selain akan gencar melakukan sosialisasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak juga tengah mempersiapkan perangkat server SPMB agar saat proses pendaftaran tidak terkendala. Kita udah menghitung kapasitas yang dibutuhkan dan mudah-mudahan tidak terganggu. Nah, kita ini menggunakan sistem ini karena ada daerah lain juga sama seperti itu. Bekasi, daerah Jawa itu udah seperti itu. Untuk daerah perkotaan sih udah bisa lah kayak gitu, menggunakan yang online daring 100%. Seperti Jakarta. Iya, Jakarta juga seperti itu, bisa. Tahun ini daya tampung untuk tingkat SMP sebanyak 6.165 siswa dengan 28 sekolah negeri yang tersedia. Sedangkan sekolah dasar memiliki daya tampung bagi 6.687 siswa dengan jumlah satuan pendidikan yang disiapkan 113 SD. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Kami akan kembali dengan pembahasannya bersama Kepala Disdikpora Provinsi Bali usai jeda. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Salah satunya melalui program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana dengan bantuan biaya hidup hingga Rp1.400.000 per bulan, serta dukungan biaya kuliah bagi mahasiswa. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terus mendorong pembangunan sumber daya manusia atau SDM unggul sebagai fokus utama pembangunan daerah. Pembangunan Bali ke depan tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan ekonomi, namun juga pembentukan SDM unggul yang berkarakter, kompeten, dan berbasis budaya lokal. Di sektor pendidikan, pemerataan akses dan peningkatan kualitas menjadi prioritas, sekaligus penguatan karakter, etika, dan nilai kearifan lokal pada siswa. Sementara itu, untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja, pemerintah memperkuat keterkaitan pendidikan dengan dunia usaha dan industri, khususnya melalui penguatan SMK berbasis vokasi. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Satu Keluarga Satu Sarjana. Program ini memberikan akses lebih luas bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi. Dalam program ini, pemerintah memberikan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa, yaitu sebesar Rp1.400.000 per bulan untuk wilayah Denpasar dan Badung, serta Rp1.200.000 untuk kabupaten lain. Sementara itu, bagi siswa universitas terbuka diberikan bantuan sebesar Rp750.000 per bulan. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan dukungan biaya pendidikan melalui bantuan uang kuliah tunggal atau UKT maksimal Rp1 juta per semester, serta biaya pendaftaran maksimal Rp300.000. Program ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan 26 perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali. Diharapkan mampu melahirkan lulusan sarjana sebagai agen perubahan di tingkat keluarga dan masyarakat. Melalui berbagai kebijakan ini, pemerintah Provinsi Bali optimis dapat menciptakan generasi unggul yang mampu menjaga budaya, meningkatkan daya saing, serta mendorong pembangunan Bali ke arah yang lebih berkelanjutan. Putu Farah, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, bagaimana persisnya pembangunan SDM unggul melalui pendidikan di Bali? Langsung saja kita tanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Provinsi Bali bersama Pak Ida Bagus Gede Wesnawa Punia. Selamat pagi Pak Bagus. Pak, dari Provinsi Bali ini untuk kriteria SDM unggul ini seperti apa ya Pak? Kriteria yang kita harapkan adalah bagaimana masyarakat atau Kramo Bali itu bisa dari aspek kualitas SDM mempertahankan adat, tradisi dan budaya di era modernisasi. Poin pertamanya itu. Kemudian kriteria yang kita harapkan keluaran atau kualitas SDM-nya bisa fleksibel menghadapi perubahan di era global karena Bali terkenal dengan globalisasinya yang mendunia, kemudian tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tertanam. Di samping itu, kita juga diperkuat dari aspek perspektif regulasi, yaitu kita Provinsi Bali memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Bali. Itu memperkuat antar tata kelola regulasi, baik itu Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23 Nomor 14, itu terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sudah barang tentu ini berintegrasi program SDM Bali Unggul dengan program Astacita pemerintah pusat. Jadi poin besarnya ada di sana. Jadi integrasi lintas sektornya tidak hanya dari aspek perspektif Provinsi Bali saja, tapi lintas sektor bisa kita kembangkan dan kita optimalkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang memang siap di era global ini. Gitu, Pak. Baik, di Bali ini memiliki 6 bidang prioritas ya Pak ya. Sektor pendidikan ini merupakan salah satunya. Sejauh ini langkah strategis apa yang sudah terrealisasikan dan juga mungkin ada evaluasi Bapak dari yang sudah diterapkan ini Pak?
Baik, terima kasih. Untuk langkah 6 prioritas itu salah satu adalah sektor pendidikan. Kalau kita bicara untuk prioritas SDM Bali Unggul, kita yang pertama tadi mungkin sudah disampaikan di awal itu ada program prioritas terkait pemberian beasiswa 1 KK 1 sarjana. Sebenarnya itu poin besarnya adalah kita mengintegrasikan dengan kebijakan nasional untuk persentase untuk siswa perguruan tingginya, yang kita rata-rata kan masih 30%. Kita berharap dengan adanya program ini juga meningkatkan angka partisipasi kasar untuk perguruan tingginya. Kemudian itu kita integrasikan juga bagaimana penguatan kualitas SDM-nya dengan nanti berbasis dari sektor dunia usaha, dunia industri. Jadi supaya nanti tidak kita melahirkan sarjana yang keluar dari perguruan tinggi kemudian nanti menganggur. Kita mencoba mengintegrasikan. Ini memang secara tata kelola regulasi dengan teman-teman kementerian, baik itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Bappenas, PPN Bappenas, dan Kementerian Keuangan, coba kita integrasikan, memang satu dengan yang lainnya bisa diintegrasikan. Nah, catatan penting juga, kami Provinsi Bali mencoba bagaimana integrasikan antara prioritas nasional dan prioritas daerah, kemudian kolaborasi lintas sektor, kemudian sampai kita menanamkan pola pendanaan yang lintas sektor juga, yang kita kenal dengan blended finance. Nah, pola-pola itu coba kita integrasikan di Provinsi Bali, gitu, Pak. Supaya nanti salah satu program ini bisa mengena dengan satu dengan yang lainnya. Itu satu program. Kemudian ada lagi, itu kita menyusun juga untuk berbasis kearifan lokalnya dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Jadi jenjang kabupaten kota juga terlibat dengan kita menerbitkan modul bahan ajar, bukan kurikulum ya. Kalau kurikulum kan memang harus terintegrasi dengan teman-teman di Kementerian Dikdasmen. Nah, kita mencoba melihat celah atau peluang yang bisa kita konsepkan dan kita launching supaya lebih mudah menekankan dari aspek bagaimana tenaga pendidik, bagaimana siswa penerima manfaat itu bisa mendengar, oh ini seharusnya yang diimplementasikan. Kalau kita melihat ada tradisi dan budaya berbasis kearifan lokal, kemudian kita berhadapan dengan era global yang takutnya kita rentan, ada tradisi dan budaya nanti berdampak juga perubahan struktur yang ada di Provinsi Bali. Itu, Mbak. Baik, Bapak. Kalau kita berbicara Bali memang tidak lepas dari budaya ya, Pak ya. Mungkin bagaimana Pak dari pemerintah Provinsi Bali ini untuk tetap memperkuat budayanya begitu ya, Pak ya. Dan ini bisa untuk meningkatkan mutu pendidikan SDM di Provinsi Bali, Pak. Betul sekali Mbak Rama. Ya, kita Provinsi Bali, karena misalnya kita bicara aspek pariwisata Provinsi Bali itu adalah pariwisata berbasis budaya. Nah, sudah barang tentu aspek tradisi dan budayanya harus kita perkuat. Kemudian dari mana kita mulai mencoba, kita akan memperkokoh dari aspek hulunya dulu, dari kualitas SDM-nya. Ketika SDM sudah ditanamkan dari sejak dini, pola-pola yang memang berbasis kearifan lokal, puji Tuhan Astungkare, adat tradisi dan budaya Bali tidak akan pupus atau lepas dari roh yang memang ada di Provinsi Bali. Nah, ini memang menjadi catatan penting, makanya muncullah pola SDM Bali Unggul. Dan itu sesuai juga dengan visi Nangun Sakertiluko Bali. Malah konsep yang kita gunakan adalah sampai dengan 100 tahun Bali ke depan. Kalau bicara 100 tahun Bali ke depan, kemudian kita integrasikan dengan program nasional, itu amat sangat selaras sekali. Misalnya pemerintah pusat akan mewujudkan Indonesia Emas 2045, kemudian memiliki peningkatan kualitas SDM. Kami Provinsi Bali juga mengintegrasikan bagaimana menjabarkan di pemerintah daerah kebijakan pemerintah pusat supaya langsung membumi ini. Nah, pola inilah yang kita coba kembangkan di Provinsi Bali. Ini bagian inovasi dari kebijakan kepala daerah untuk bagaimana ke depan sampai 100 tahun Bali ke depan itu Provinsi Bali tidak tergerus di era perubahan yang luar biasa ini. Mungkin teman-teman mungkin di seluruh Indonesia bisa melihat bagaimana kita menjaga aspek adat tradisi budaya ini, makanya kita memprioritaskan dari sektor pendidikan dulu, karena kualitas pendidikan akan berdampak sampai dengan jangka panjang. Itu, Mbak. Baik Bapak, terakhir ini Pak, mungkin singkat saja bagaimana nih Pak dari rencana kedepannya pemajuan pendidikan di Bali, Pak? Untuk rencana kita ke depan,
kita sudah mengembangkan bagaimana misalnya yang pertama standarnya bukan lagi kita menggunakan standar nasional, Mbak. Mohon maaf ini. Tapi kita mencoba mengembangkan standar global. Misalnya kalau kita melihat angka partisipasi kasar, usia harapan hidup, Bali kan kebanyakan di atas rata-rata nasional capaian-capaian itu. Di visi kami ke depan sampai dengan 100 tahun Bali ke depan, Provinsi Bali dengan Nangun Serkerti Loko Balinya mencoba menjabarkan bagaimana variabel atau indikator pengukuran secara global. Inilah yang kita muat dalam program SDM Bali Unggul ini. Ternyata catatan penting, kalau kita lihat capaian yang kita harapkan itu selaras dengan konsep SDGs. Jadi konsep No One Left Behind itu muncul ke sana. Kalau kita bicara konsep SDGs itu sudah diintegrasikan dengan konsep Trihita Karana. Hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Pola itulah yang kita kembangkan di Provinsi Bali. Kemudian capaian-capaian besarnya adalah kita berharap bagaimana misalnya daya saing tenaga kerja, kemudian pendapatan per kapita yang mudah-mudahan nanti ke depan kita berharap bisa mencapai yang secara maksimum gitu Pak, standar globalnya yang kita pergunakan. Ini juga selaras dengan 25 tahun Indonesia ke depan, Indonesia Emas 2045. Jadi 2025-2045 RPJPN-nya juga kita integrasikan ya Pak. Jadi Provinsi Bali tetap lakukan integrasi dengan kebijakan nasional dan kita coba nanti mudah-mudahan bisa melampaui catatan atau capaian di rata-rata tingkat nasional. Itu Mbak, makasih. Baik, terima kasih Pak Bagus sudah berbagi bersama kami di Jurnal Nusantara di Kompas TV. Selamat pagi Bapak. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, PPIH Embarkasi Solo mulai memberangkatkan jemaah calon haji gelombang kedua dari Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali, Jawa Tengah menuju Jeddah, Arab Saudi. Pada pemberangkatan gelombang kedua tersebut, jemaah calon haji sudah memakai kain ihram sejak dari Asrama Haji Dono Hudan menuju Jeddah, Arab Saudi. Jemaah calon haji kloter 44 Embarkasi Solo asal Kabupaten Kudus dan Kabupaten Blora pada gelombang kedua sudah memakai kain ihram sejak dari Asrama Haji Dono Hudan Boyolali, Jawa Tengah menuju Arab Saudi. Jemaah bakal mendarat di Jeddah dan langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umrah wajib. Sebelumnya, PPIH Embarkasi Solo sudah menerbangkan sebanyak 43 kloter atau sebanyak 15.418 calon haji. Sedangkan total jumlah calon haji yang sudah masuk Asrama Haji Dono Hudan mencapai 46 kloter atau sebanyak 16.543 calon haji. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda, Jurnal Nusantara kami akhiri. Selanjutnya simak program Sapa Indonesia Pagi. Saya Rahma Piliang pamit, terima kasih, sampai jumpa.